Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Lisa Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1. Dan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif 1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dan tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kalau persoalan pertimbangan hakim, ya kalau masalah putusan tadi itu ya tentunya kita hormati ya, karena itu adalah putusan yang diucapkan oleh majelis hakim di pengadilan, tentu kita semuanya kita harus menghormati itu. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah sependapat, ya tentu tidak. Ya tentu tidak ya. Karena kenapa? Bahwa putusan itu memang hakim ini dihadapkan oleh 3 asas, ya, asas kepastian hukum, asas keadilan, kemudian asas kemampatan. Nah, kalau kita berbicara masalah asas kepastian hukum, memang dari awal perkara ini kita tahu semua bersama ya bahwa perkara ini sebenarnya mulai prosesnya itu diawali dengan secara tidak salah menurut kami ya. Karena kenapa? Itu kan digambar-gambarkan bahwa ini adalah ketangkap tangan. Tapi fakta di persidangan itu tidak. Harusnya kan melalui proses penyelidikan, penyidikan, surat perintah penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan dan lain-lain lah. Itu kan prosesnya. Nah ini faktanya terungkap di pengadilan tidak. Itu asas kepastian hukumnya jelas. Dan kedua, di dalam persidangan itu ya kita tahu bersama lah bahwa kami tidak menemukan satu alat bukti itu yang menjelaskan perbuatan Lisa Rahmat ini. Dan kedua, kami juga tidak menemukan 2 alat bukti yang menjelaskan bahwa barang bukti itu benar-benar bersumber dari Lisa Rahmat. Gitu ya. Itu terkait kepastian hukumnya. Kalau kita berbicara asas keadilan, ya asas keadilannya ya bagaimana bisa adil? Katanya Meriska menyuruh Lisa Rahmat, ya kan, untuk melakukan menyuap hakim. Tapi kita kan tahu bersama, tadi putusan barusan, ini 3 tahun, ya, kemudian Lisa Rahmat 11 tahun. Bagaimana bisa? Ini kan ada satu peristiwa ya, di mana ramai di media bahwa seorang bandar dibebaskan, ya kemudian pengedarnya dihukum mati kan, ini lucu gitu loh, ya kan? Itu seperti itulah kira-kira, ya. Ini kan katanya tadi pikir-pikir dulu, nah ini nantinya mau ditentukannya kapan, dalam jangka waktu berapa lama, dan pertimbangannya apa aja? Oh ya, itu kalau sesuai dengan hukum acara kan 1 minggu. Ketika nanti tidak dinyatakan banding pasti ingkrah ya. Tapi dalam hal beracara itu bisa saja ingkrah, nanti bisa langsung kita PK dan lain-lain sebagainya. Itu upaya hukum. Ya tentu seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam putusan ini memang hakim itu memutus perkara itu dihadapkan dengan 3 asas tadi itu ya. Asas kepastian, asas keadilan, dan asas manfaat. Karena ini asas ini tidak terpenuhi, maka saya lihat bahwa asas manfaatnya tidak ada. Artinya manfaat itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa demikian? Tadi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa di awal proses kasus ini itu sudah tidak ada asas kepastian hukumnya. Kenapa demikian? Kita tahu bersama bahwa itu peristiwa itu 3 bulan kemudian dilakukan proses proses hukum dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan KUHP lah ya. Dilakukan penangkapan, penggeledahan, ya kan, penyitaan tanpa sesuai dengan proses hukum yang sah. Ya, sehingga persoalannya ini kita tahu bersama hari ini dibawa ke pengadilan kan, dan dinyatakan putus bersalah.
Dan seharusnya proses hukum diawali dengan secara tidak sah itu, maka harus putusannya dinyatakan batal demi hukum atau dibebaskan terdakwanya itu. Seperti itulah kalau kita berbicara hukum, ya kan? Kalau ada pertanyaan bahwa bagaimana ketika misalnya hakim memutus tanpa didasari dengan 3 asas tadi itu, saya pribadi saya mengatakan bahwa itu hanya berdasarkan cerita, pendapat pribadi hakim ketika mengabaikan 3 asas tadi itu. Namanya asas itu adalah sakral. Kalau orang hukum itu tidak boleh sama sekali melanggar